Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai numerical problem dan bagaimana cara mencari solusinya atau bagaimana formulasinya digunakan. Yang pertama adalah mari kita cek terlebih dahulu apa sih kriteria-kriteria atau sifat-sifat dari numerical problem atau problem yang kita bisa kerjakan atau kita bisa selesaikan solusinya dengan menggunakan metode numerik. Yang pertama adalah tentu saja numerical problem harus berdasarkan sebuah mathematical model atau model matematis. Jadi apapun numerical problem ya pasti memiliki model matematis yang bisa kita kerjakan gitu loh, bisa kita buat dari real life problemnya. Jadi ada problem di dunia nyatanya, kita buat ke dalam ke dalam model matematis, barulah kita bisa selesaikan dengan bentuk dalam metode numerik atau dengan metode numerik. Selanjutnya adalah tidak ada influence atau tidak ada gangguan random. Jadi ini agar pada suatu sistem untuk numerikal, karena dia itu bersifat pasti gitu kan, makanya tidak boleh ada faktor-faktor luar yang dia menyebabkan kerandoman gitu loh, seperti persamaan stokastik dan lain-lain yang menyebabkan dia itu ada value random atau ada nilai random yang berpengaruh. Jadi di sini kalau misalkan numerical problem harus eksak, tidak bisa berubah-ubah setiap waktu seperti itu. Jadi yang dimaksud tidak berubah-ubah setiap waktu adalah misalkan saya hitung pada T sama dengan 2 nilainya A, kalau saya masukin juga T sama dengan 2 nilainya tetap A seperti itu. Tapi sedangkan pada misalkan yang ada random influence atau yang ada pengaruh dari sebuah random, yaitu misalkan saya masukin T-nya sama dengan 2 nilainya adalah A, tapi saya masukin lagi T-nya sama dengan 2, bisa jadi dia A, sekian gitu kan, atau bisa jadi dia sebuah B, bisa jadi sebuah C seperti itu. Ini maksudnya dari ada influence random seperti itu. Selanjutnya dia hanya bisa menyelesaikan mathematical prosedur matematis yang misalkan yang pertama adalah mendapatkan nilai dari sebuah ekuasi atau dari sebuah persamaan, regresi, interpolasi, diferensiasi, integrasi, dan lain-lain seperti itu. Jadi ada hanya beberapa set problem yang bisa diselesaikan oleh numerical problem, beberapa set prosedur yang bisa diselesaikan oleh numerical problem ini, ada numerical method ini. Jadi mulai dari mendapatkan nilai dari sebuah persamaan, regresi, interpolasi, diferensiasi, integrasi, dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini pertanyaan tambahan untuk yang pertama yaitu adalah kenapa sih kita penting untuk mencari nilai dari sebuah persamaan, padahal kan kita bisa memasukkannya saja gitu kan ya. Kenapa sih penting untuk mencari nilai dari sebuah persamaan? Oke, itu yang pertama. Oke, selanjutnya bagaimana caranya kita solving problem dalam numerical method. Yang pertama adalah kita harus tahu terlebih dahulu adalah deskripsi modelnya. Jadi modelnya, deskripsinya seperti apa, baik secara matematis ataupun secara perkataan gitu loh. Jadi modelnya ini mau apa? Mau misalkan dia disuruh untuk menghitung X atau yang lain, atau dia mengintegrasi, atau dia menghitung yang lain, atau menyelesaikan sebuah masalah apa, itu harus kita tahu deskripsinya terlebih dahulu. Yang kedua adalah kita harus menurunkan dari mathematical modelnya. Jadi ini tahap yang lumayan susah, atau yang paling susah yaitu adalah menentukan mathematical modelnya dengan tepat. Kenapa? Karena mathematical model yang tepat akan memberikan hasil yang sangat akurat. Sedangkan jika kurang tepat, maka hasilnya jadi tidak akurat. Bahkan
dalam solusi eksaknya sekalipun gitu kan. Jadi ada mathematical model A, mathematical model B. Semakin akurat kita memformulasikan mathematical modelnya, maka semakin akurat pula dia solusinya meskipun dari problem yang sama. Jadi dari problem yang sama bisa jadi ada beberapa mathematical model. Nah, yang paling baik adalah yang paling akurat mendeskripsikan modelnya. Bagaimana caranya kita tahu dia itu akurat atau tidak? Ya, pakai trial dan error. Jadi kita untuk memodelkan matematis kita biasanya juga membandingkannya dengan model yang lain dengan trial and error seperti itu. Jadi mana yang lebih mendekati ke aslinya, itulah yang akan diambil menjadi model. Selanjutnya dari mathematical model ini diambillah solusi yang diinginkan. Nah, solusi yang diinginkan di sinilah yang numerical method berperan banyak di sana. Seperti itu. Kenapa? Karena untuk mencari solusinya, misalkan solusinya integrasi bagaimana, solusinya diferensiasi bagaimana. Jika beberapa modelnya justru tidak bisa diintegrasikan atau tidak bisa diferensiasikan atau tidak bisa diturunkan seperti itu. Nah, terakhir barulah kita menggunakan solusinya untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa contoh dari mathematical model untuk ekuasi ya, untuk persamaan. Jadi kalau di matematis itu ada extra mathematical word, di mana ini adalah real word gitu kan ya. Kalau setelah di mapping dia akan ada di mathematical word atau di model matematis seperti itu. Jadi dari real life ke mathematical word itu harus ada mapping atau disebut di sini bisa disebut dengan modeling seperti itu. Nah, selanjutnya ini saya jelaskan sedikit mengenai tipe-tipe persamaan dalam mathematical model. Yang pertama adalah algebraic equation, jadi yang bentuknya adalah aljabar. Dia itu ada dua secara umum, yaitu mengenai yaitu persamaan linear dan non-linear. Linear kita tahu ya, udah tahu ya, persamaan yang variabelnya pangkat 1 gitu kan ya. Yang non-linear selain yang pangkat 1 seperti itu. Tapi dalam masih bentuk aljabar. Aljabar itu adalah bentuk yang plus, minus, kali, bagi, tambah, dan kurang. Itu adalah bentuk aljabar. Sedangkan misalkan akar, log, dan lain-lain itu bukan bentuk aljabar. Jadi kalau akar, log, dan lain-lain itu disebutnya adalah transcendental equation. Atau bukan aljabar, yaitu bentuk logaritmik, eksponensial, trigonometri, dan lain-lain yang bentuknya bukan bentuk operasi dasar bilangan seperti itu. Itu untuk aljabar adalah operasi dasar bilangan. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai persamaan aljabar sedikit jenis bagaimana bentuknya persamaan aljabar ini. Yang pertama adalah bentuk linier, yaitu fx sama dengan ax ditambah b. Ini kita udah banyak belajar biasanya. Nah, di sini juga ada yang namanya sistem linier. Nah, untuk sistem linier, kira-kira kalian ada yang sudah pernah tahu nggak sistem linier itu bagaimana? Nah, ini adalah pertanyaan kedua, yaitu jelaskan mengenai sistem linier yang kalian tahu. Oke, jadi untuk dua soal tambahan tadi, akan ada nilai plus maksimal plus 2 yang akan ditambahkan di nilai akhir dari kalian. Jadi kalau nilai akhirnya kalian ada 80 dengan menjawab dua soal yang tadi dengan benar, maka kalian akan mendapat nilai tambahan 2 langsung di nilai akhirnya seperti itu. Nah, balik lagi ke yang ini. Jadi untuk yang linear persamaan linear, jadi bentuknya seperti ini. Saya tidak jelaskan untuk yang sistem persamaan linear. Silahkan kalian jelaskan nanti di e-learning akan ada tempat untuk menjelaskannya sama seperti yang minggu sebelumnya. Nah, di sini selain linear equation juga ada non-linear equation. Jadi ada non-linear yang bentuknya itu ada yang disebut dengan polinomial, di mana n-nya besar dari 2, bentuknya polinomial x adalah A1, x pangkat n, dan seterusnya, di mana pangkat tertingginya adalah ordernya gitu kan. Jadi kalau
yang kita tahu adalah persamaan kuadrat, ya berarti sebenarnya dia persamaan polinomial n-nya 2 karena pangkatnya 2. Selanjutnya adalah persamaan rasional. Ya, persamaan rasional ini adalah bentuk polinomial yang dalam bentuk pembagian seperti itu. Jadi ada bentuknya fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Ini adalah yang biasa kita bahas pada saat SMP ya, SMP dan SMA, jenjang SMP dan SMA. Selanjutnya kalau misalkan secara umum persamaan rasional ini adalah bentuk pembagian dari persamaan polinomial dengan polinomial yang lain seperti itu. Jadi ada polinomial 1 dibagi dengan polinomial 2. Ini adalah persamaan algebraik rasional seperti itu. Nah, selanjutnya selain persamaan aljabar ini, tentu saja ada persamaan transcendental, yaitu adalah persamaan yang non aljabar. Nah, contohnya ya dia itu adalah kombinasi dari logaritmik, eksponensial, roots, terus trigonometri, apalagi bentuk sum dan lain-lain seperti itu, bentuk sum, bentuk perkalian, dan bentuk-bentuk sigma yang biasanya simbolnya itu besar-besar, gede-gede gitu kan ya. Nah, ini salah satu contohnya adalah yang seperti ini. Ini adalah salah satu contoh dari transcendental equation. Jadi 1 per akar 2pi integral dari minus tak hingga sampai e pangkat minus u kuadrat per 2 du seperti ini. Ini adalah bentuk persamaan yang transcendental. Kenapa? Yang pertama ada akar, terus selanjutnya ada perpangkatan, ada eksponensial, e pangkat seperti itu. Nah, untuk turunannya ini enggak ya dia masuk ya, tapi bukan merupakan esensial ya. Jadi yang esensial itu yang dimaksud dengan transcendental equation atau persamaan non aljabar ya bentuk-bentuk yang ada akarnya, bentuk-bentuk yang ada eksponensialnya, dan kebetulan ini operatornya atau operasinya integral yang juga dia menyebabkan dia susah untuk disebut dalam bentuk aljabar gitu kan. Nah, selanjutnya adalah salah satu contoh bagaimana caranya pola pikir kita dalam menyelesaikan masalah dalam bentuk dengan metode numerik. Yang pertama kita harus tahu yang tadi adalah deskripsi dari modelnya. Deskripsi dari masalahnya. Deskripsi dari masalahnya misalkan di sini ada sebuah pesawat ulang-alik atau space shuttle. Nah, dia itu mau menghitung acceleration speed-nya gitu kan, tahu percepatannya untuk safety untuk keamanan dari pilotnya seperti itu kan ya, karena percepatan yang terlalu cepat juga akan menyebabkan pilotnya cepat pingsan seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa kita harus cek dia itu acceleration speed-nya berapa. Nah, di sini value-nya berarti harus kita tahu gitu kan ya, karena beberapa orang di atas value tertentu dia langsung akan pingsan. Kalau saya nggak salah ingat itu di atas 10G gitu kan ya, setelah 10G dia akan otomatis manusia akan pingsan seperti itu. Nah, jadi di sini kita harus menghitung acceleration speed-nya, di mana persamaan kecepatannya adalah yang ini gitu kan ya. Jadi persamaan kecepatannya adalah VT sama dengan 2200 len gitu kan. Dalam kurung ini dikurangi 9,8 T, di mana T-nya adalah waktu seperti itu. Jadi kita harus mencarinya dari yang ini gitu kan ya. Pertama kita cek dulu, di ini yang kita mau adalah acceleration speed atau percepatan gitu kan ya. Sedangkan kita punya persamaan yang dia itu adalah persamaan kecepatan, sehingga model pertamanya adalah kita harus menurunkannya seperti itu. Jadi harus diturunkan terlebih dahulu, di mana kita tahu bahwa percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan. Jadi kita harus menurunkan yang ini. Tapi perhatikan di sini, kita harus menurunkan yang ini gitu kan ya. Nah, perhatikan tapi di sini ada bentuk len, di mana turunannya tidak bisa didapatkan dengan mudah gitu kan ya. Tidak bisa didapatkan dengan mudah, karena itu dia disebut problem yang susah gitu kan ya. Nah,
bagaimana ini cara menyelesaikannya? Akhirnya terpaksa kita menggunakan metode numerik. Bukan terpaksa ya, paling baik kita menggunakan metode numerik seperti itu. Jadi disinilah metode numerik berperan. Nah, metode numerik yang menggunakan yang bagaimana nanti akan dijelaskan di materi-materi selanjutnya. Dan di sini saya hanya menjelaskan mengenai bagaimana proses berpikir kita dalam menyelesaikan sebuah masalah dengan sebuah metode numerik. Bagaimana caranya gitu kan ya. Jadi kita pertama harus tahu deskripsi masalahnya itu apa. Terus setelah itu ada yang kita ketahui gitu kan ya. Kita ketahui awal ini apa gitu kan ya. Kalau di sini kita ketahui kecepatannya, terus yang ditanyakan adalah akselerasinya gitu. Maka kita harus tahu modelnya akselerasi itu dapat dari apa gitu kan ya. Akhirnya kita tahu bahwa modelnya akselerasi dapat dari turunan pertama dari kecepatan gitu kan ya. Akhirnya kita harus menurunkan yang sebelah sini, namun ternyata dia sangat susah untuk diturunkan. Akhirnya bagaimana, lebih baik kita menggunakan metode numerik gitu kan ya. Metode numerik yang bagaimana ya nanti akan dijelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, kira-kira seperti ini untuk pertemuan kali ini. Silahkan dijawab yang saya tanyakan tadi. Nah, tidak tertulis di slide, maka silahkan diperhatikan tanpa di skip ya, karena banyak yang nge-skip ya, jadi nggak dapat untuk pelajaran ya seperti itu. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.